Selamat malam, salam sehat, salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan. Bertemu lagi dalam program Sahabat Mengasihi Yesus, yaitu di ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini dan juga membaca kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa hanya nama Yesus. Saat tidak ada jalan, saat kita menghadapi persoalan, Yesus ada di sini dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberikan kita jawaban. Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian kepada kita. Kita menyanyi bersama-sama. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sini dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberiku kepastian. Pahitnya kenyataan, tak mampu ku bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Puji nama Tuhan, hanya nama Yesus yang memberikan kita pengharapan. Hanya nama Yesus yang memberikan kita kepastian. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur ada waktu bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan.
Tuhan buka mata rohani kami, sehingga saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami diberikan kekuatan. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk berdoa pada malam hari ini, yaitu dari Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Yaitu Keluaran 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Lembaga Alkitab memberi tema menyeberang Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian berangkatlah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah laut itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air balik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melalui perikop ini saya membuat tema untuk kita pada malam hari ini adalah Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu buka jalan. Perikop ini menjelaskan tentang perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, yaitu dari perbudakan, tempat mereka diperbudak, menuju satu tanah perjanjian yang namanya tanah Kanaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan pada ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai laut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik ataupun sangat rumit. Karena mereka berhadapan, di depan mereka ada laut Teberau yang begitu besar dan sulit untuk diseberangi. Dan di belakang mereka ada pasukan Firaun dengan kelengkapan senjata berkudanya yang sedang mengejar mereka. Mereka tidak hanya menghadapi persoalan di depan yang keadaannya belum pasti, tetapi juga menghadapi persoalan di belakang, yaitu masa lalu mereka saat diperbudak di Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan sendiri. Meskipun demikian, mereka juga mengalami persoalan dan masalah. Sering kita bertanya, sering kita berpikir, dan sering kita katakan dalam kehidupan kita, apabila Tuhan yang menuntun, memimpin kita umat pilihan Tuhan, maka kita akan bebas dari persoalan dan masalah. Tetapi kalau kita melihat bangsa Israel, pilihan Allah, umat kesayangan Tuhan, mereka menghadapi persoalan yang begitu pelik juga dan begitu sulit. Jadi persoalan adalah realita. Dan janganlah heran bila setiap kita juga diperhadapkan dengan persoalan. Karena hidup ini tak ubahnya seperti sekolah, di mana ujian demi ujian yang dihadapi. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lari dari masalah, melainkan harus menghadapi masalah. Karena lari dari persoalan, lari dari masalah tidak menyelesaikannya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menghadapi persoalan tersebut, menghadapi ujian tersebut supaya kita naik tingkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana reaksi bangsa Israel ketika mereka menghadapi persoalan? Dalam ayat ke-10, Keluaran 14 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya garis bawahi kalimat ini adalah, lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Bagaimana reaksi umat Israel ketika menghadapi persoalan? Di situ dikatakan mereka menjadi takut. Kata takut ini tidak asing bagi kita. Dan kita juga sering menghadapi rasa ketakutan. Takut adalah reaksi yang normal. Tetapi seharusnya ketakutan itu memotivasi kita untuk mencari Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Mengapa kita berseru kepada Tuhan?
Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan ataupun kasih dan ketertiban. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kepada kita. Untuk itulah kita berdoa saat kita menghadapi suatu masalah dan kita merasa takut, dan berdoa kepada Tuhan. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita alami, di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita. Jangan biarkan ketakutan itu membelenggu kita. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, saat saudara rasa ketakutan, datanglah kepada Tuhan. Yang berikut, bagaimana reaksi bangsa Israel ketika mereka menghadapi persoalan? Pada ayat yang ke-11 dikatakan bahwa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini kita perhatikan bagaimana reaksi bangsa Israel ketika mereka menghadapi persoalan. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bangsa Israel memiliki rencana untuk balik ke Mesir dengan mengatakan lebih baik menjadi budak di Mesir daripada mati sia-sia di padang gurun. Saudara, ketika persoalan datang, ketika masalah datang, seringkali kita langsung mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Tidak sedikit pula orang kecewa dan berkata, percuma melayani Tuhan, percuma memberi diri untuk Tuhan. Toh masalah tidak henti-hentinya menerpa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhentilah bersungut-sungut. Tetaplah yakin bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar. Dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah jawaban terhadap setiap persoalan kita. Dan di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Dan Tuhan Yesus selalu membuka jalan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada hari ini yang menjelaskan kepada kami bahwa Tuhan selalu membuka jalan kepada setiap orang yang bersandar dan berserah kepadamu. Oleh karena itu Bapa, ajarlah kami untuk tetap berharap dan tetap berseru kepada Engkau. Karena di dalam Tuhan ada solusi dan ada jawaban bagi kami. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih berdoa di rumah kita masing-masing. Karena masih kondisi pandemi yang ada saat ini. Dan oleh karena itu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa buat gereja kita. Dan kita juga berdoa bagi pemerintahan supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.